ini yang kita absen selama 22 tahun reformasi. Yang kedua, siapapun presidennya, mau Pak SBY, Pak Jokowi, atau saya nanti kalau jadi presiden, kita membutuhkan apa yang disebut dengan protokol krisis. Nah, ternyata dua hal itu, deteksi dini dan protokol krisis itu penting karena deteksi dini untuk mengetahui sebelum terjadi, protokol krisis itu digunakan untuk setelah terjadi, ternyata tidak ada di Indonesia. Kenapa kedua hal itu tidak ada? Menurut catatan kami di Nusantara Center, karena kita mengalami 3 kekalahan besar. Pertama, kita kalah ketika melakukan apa yang disebut dengan the battle of sovereignty. Kekalahan dalam perang kedaulatan itu menghasilkan kekalahan berikutnya yang disebut dengan kekalahan the battle of constitution. Jadi amandemen 2002 itu adalah puncak dari puncak kekalahan the battle of constitution. Nah, kekalahan dari the battle of constitution itu menghasilkan kekalahan berikutnya yang disebut dengan kekalahan the battle of legislation. 3 kekalahan itu mengakibatkan kita tidak memiliki lagi atau defisit nilai-nilai keindonesiaan. Jadi ketika kalah dalam kedaulatan pasti nilai-nilai itu mengalami defisit. Ketika kalah dalam menyusun konstitusi, kita juga akhirnya mengalami defisit cita-cita nasional. Ketika kita kalah di dalam the battle of legislation, itu kita juga mengalami kekalahan atau ketidakhadiran lembaga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Putu, lembaga yang khusus menangani ancaman nasional. Karena itu yang terjadi kemudian adalah hadirnya protokol oligarki di dalam pemerintahan kita. Kalau kita cek satu persatu, seluruh yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan adalah protokol yang dihadirkan oleh pengganti MPR. Tadi Pak Kiki menyebutnya beberapa multinasional corporate, orang awam menyebutnya 9 naga. Misalnya gini, proposal pertama yang sudah kita dengarkan dan kemudian dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan adalah protokol tax amnesty. Itu clear dan clean, bukan berasal dari kebutuhan rakyat Indonesia, tapi dari pengusaha. Yang kedua, protokol berhala investasi asing. Itu juga bukan kebutuhan rakyat secara umum, tapi protokol atau proposal yang disampaikan secara clear and clean dari teman-teman yang ada di multinational corporate. Yang ketiga, saya dan teman-teman curiga perpindahan ibu kota itu juga protokol yang disampaikan oleh oligarki sebagai penyumbang kemenangan Pilpres. Karena itu bukan kebutuhan urgen hari ini rakyat untuk menikmati ibu kota baru. Yang berikutnya misalnya Omnibus Law. Kajian-kajian akademik baik dari akademisi maupun dari mereka yang independen menyebut cita-cita Omnibus Law bagus, tetapi faktanya kemudian dia adalah proposal yang diajukan oleh para oligarki. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana menghentikan proposal yang keren karena dibiayai oleh uang haram itu tidak dikerjakan oleh presiden yang terpilih. Ternyata Pak Putu solusinya itu cuma 2. Mendorong kembali MPR untuk menjadi lembaga deteksi dini yang nanti punya kemampuan mengatakan kepada masyarakat, wahai rakyat, hari ini kita mendeteksi akan adanya ancaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu langkah pertama, menggalang partisipasi masyarakat untuk menjadikan MPR sebagai early warning system state yang berkewajiban menyampaikan secara tegas apa-apa saja yang sedang dan akan kita hadapi agar bangsa dan negara kita itu selamat. Nah, yang terakhir bersama masyarakat juga
memastikan agar protokol krisis itu bisa diwakili oleh kehadiran GBHN. Jadi katakanlah kalau negara kita sudah terlanjur kalah di dalam deteksi dini, maka cara terbaik adalah mendorong semua pejabat pemerintah untuk melihat seluruh perspektif pembangunan itu berdasarkan GBHN, bukan visi misi presiden. Sebab visi misi presiden itu memiliki kelemahan cacat seks atau cacat kelamin. Kalau dia laki-laki pasti dia pro laki-laki. Kalau dia perempuan pro perempuan. Kira-kira gitu. Yang kedua cacat sara, cacat keberadaan suku. Saya sebagai orang Jawa pasti visi kejawaan saya pasti lebih tinggi daripada Indonesia. Beda dengan APBN karena GBHN karena GBHN itu menerima partikel-partikel yang paling kecil untuk didengarkan supaya menjadi visi Indonesia, bukan visi presiden. Jadi dua proposal yang harus kita dorong untuk menghentikan proposal oligarki adalah memastikan MPR kembali menjadi early warning system state, sehingga dia harus menjadi lembaga tertinggi negara, otomatis nanti mekanisme melalui amandemen, dan memastikan sambil meyakinkan semua masyarakat bahwa protokol krisisnya itu adalah GBHN. Tetapi lagi-lagi yang terakhir, kalau tidak ada yang berani memimpin itu, Bapak Ibu, mari kita cari secepatnya agar Indonesia tidak berkhianat pada para pendiri republik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, Anda sudah mulai memprovokasi dan kami silakan sekarang Pak Ramdan untuk sebagai pemukul gong.